Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Dodi Yulfa. Oke guys, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tentang teman-teman sobat-sobat peternak kenari dan keluhan-keluhan, dan ini pastinya akan menjadi solusi bagi peternak pemula untuk kita semuanya ya. Saya juga peternak pemula dan belajar gitu ya. Tapi sebelumnya saya minta tolong kalian untuk klik subscribe channel saya ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Bagaimana untuk pertanyaan-pertanyaannya? Kita bahas ya. Jangan pergi kemana-mana, simak terus sampai video ini selesai. Yuk, ikuti saya. Number 1. Saya bacakan di sini. Assalamualaikum Mas, saya mau nanya tentang kenari. Kenari saya itu tembian, sudah jodoh sama sudah munderi. Cuma pas dikawinin nggak mau, malah tarung. Tapi tarungnya nggak sampai cabut dulu. Solusinya gimana Mas? Untuk pertanyaan pertama akan saya jawab bahwa permasalahannya sudah jodoh tetapi tak mau kawin, betinanya lari ya. Itu jadi untuk kenari itu perjodohannya tidak boleh tergesa-gesa ya, tidak boleh tergesa-gesa. Jadi harus melalui proses pendekatan seperti halnya kita ketika PDKT dengan teman atau mungkin calon pacar. Tentunya harus PDKT dulu, dekatkan dulu kurungannya, jangan langsung buru-buru dimasukkan ya jadi satu, tapi harus didekatkan dulu mungkin sampai 2 hari. Mungkin kalau mereka sudah kelihatan tenang dan tidak saling narung, alias biasanya kalau perempuan atau betina atau laki-lakinya pejantannya biasanya mengepakkan sayapnya sambil membuka paruhnya, itu biasanya itu belum mau berjodoh. Tapi kalau sudah tenang 2 hari sudah tenang, kita coba masukkan, dan memasukkannya adalah sore hari. Terus kita lihat semalaman nanti sudah ada reaksi apa belum, mereka apakah masih tarung atau tidak, itu ya bisa dicoba, jangan langsung tergesa-gesa dicampur ya. Oke guys. Number 2. Untuk pertanyaan kedua adalah, Om, saya ingin bertanya lagi Om, kalau piye kenari baru menetas, makanan harus telur puyuh saja apa boleh campur sama sayuran sawi ya? Itu pertanyaan yang kedua. Seperti itu, mungkin bagi kalian yang belum tahu atau peternak kenari pemula bisa simak terus ya. Untuk yang kedua, jadi makanan kenari selain telur apakah boleh pakai sawi ya? Oke, kalau saya itu bertahun-tahun mencoba bisnis kenari, ternak kenari ini, tentunya cukup pakai telur aja ya, telur puyuh yang direbus, dan kita kalau sudah matang kita cuil atau kita buka kulitnya sehingga terlihat kuning telurnya. Jadi itu saya berikan selama sehari 2 kali. Kalau mungkin anaknya 4 ya 2 kali, sekali saji mungkin 2-3 butir ya. Jangan sampai lupa, kalau malam itu tetap menggunakan itu, dan jangan sampai tidak diberi makan atau kehabisan, karena malam itu juga yang namanya burung kenari waktu loloan itu tetap dia malam hari tetap ngeloloh itu ya. Nggak usah pakai sawi dulu, karena kalau menurut saya kalau sawi itu biasanya akan menimbulkan mensret kalau berlebihan gitu ya. Dan anakan burung butuh sekali yang namanya protein tinggi. Nah, dalam kandungan telur puyuh itu terdapat banyak sekali kandungan proteinnya. Oke. Number 3. Sekarang sudah sampai di pertanyaan yang ketiga ya. Jadi di sini teman kita yang lain juga bertanya tentang bagaimana tentang posisi atau selama perkawinan ataupun mengeram. Jadi tanya seperti ini. Saya lihat tadi yang mengeram di kandang gantung, posisi di dalam teruskah dari awal sampai menetas? Jadi teman kita ini sudah melihat video saya sebelumnya tentang posisi atau mungkin hal yang lain. Jadi disampaikan dalam WhatsApp ya.
WhatsApp. Oke, bagaimana jawabannya? Sekarang yang ketiga, tentang posisi burung yang mengeram, apakah itu selama masa pengeraman atau mungkin masa meloloh, itu apakah boleh? Apakah harus di dalam ruangan terus atau mungkin harus perlu penjemuran? Kalau saya setelah menetas, setelah bertelur itu sampai dengan anak menetas sampai tumbuh bulu, bisa melangkring sendiri, bisa berdiri sendiri atau bertengger sendiri, itu tetap di dalam ruangan. Nah, nanti ketika sudah bertengger, nanti silakan dibawa keluar untuk diberikan udara pagi hari, terkena sinar matahari, karena baik sekali untuk masa pertumbuhan anakan kenari. Itu ya guys, jadi jangan dipindah-pindah, karena selain itu juga nanti akan mengalami perubahan suhu ya. Perubahan suhu nanti jangan-jangan malah tidak jadi ya. Jadi harus tetap diam di situ. Oke. Number 4. Sekarang kita sudah menginjak pertanyaan yang keempat ya. Ini datang dari Pasuruan yang masuk ke WA saya. Jadi pertanyaan seperti ini. Mau tanya nih Mas, saya pemula baru aja pengen belajar beternak kenari. Lihat dari YouTube Mas. Udah 1 bulan beli siapan, udah nelur pakan, tapi belum bisa buat sarang sendiri. Saya coba buatin, tapi malah diacak-acak. Solusinya gimana ya? Nah, seperti itu. Ini masalah yang sangat sering sekali pada ternak kenari awal ya, burung kenari betina awal. Bagaimana jawabannya? Nah, untuk yang keempat. Yang keempat ini ada permasalahan dari teman kita bahwa dia punya namanya burung kenari betina yang masih baru tempian atau istilah Jawa Timurnya atau siapan dan sudah bunderi ya, tetapi masih ngacak-acak sarang. Bagaimana solusinya? Itu tetap sabar saja. Kalau saya tetap saya bikinkan yang namanya sarang itu, kalau dirusak kita pasang lagi, kita bikinkan lagi supaya nanti tidak menimbulkan kotoran di bawahnya ya, di bawah kandang ya. Jadi harus diberikan, kita harus bersabar, dan nanti kalau sudah waktunya dia akan bertelur, dia akan bertelur dan akan mapan sendiri ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah sampai di sudah pernah meloloh atau menetas, maka untuk berikutnya akan mudah sekali yang namanya masalah sarang. Jadi ketika kita siapkan langsung dia mapan. Begitu ya guys. Oke. Number 5. Oke guys, sekarang pertanyaan yang kelima ya. Jadi ini datang dari teman kita yang berasal dari Purwokerto. Mau nanya nih, aku punya kenari selesai mabung, bulu udah bagus semua, udah mulai nata lagu. Kira-kira bisa langsung dikawinkan dengan betina? Sedangkan umur betina sudah mencapai hampir 4 tahun, sudah produksi 3-4 kali. Betina habis mabung juga bulu udah bagus semua. Kira-kira bisa produksi nggak ya? Si jantan baru beli kemarin, mohon pencerahannya Mas Sun. Nah, ini adalah umurnya ya yang ditekankan di sini kira-kira. Ya, berikutnya adalah umur yang kelima ya, yang kelima. Umur produktif untuk pejantan dan betina. Jadi kalau untuk umur tentunya jangan sampai ketuaan ya. Ini ada pertanyaan dari teman kita itu sampai 4 tahun betinanya. Coba bayangkan kalau manusia ada masa menopause ya. Jadi kita harus mempersiapkan betina pada umur-umur yang produktif, jangan sampai terlalu tua juga. Kadang-kadang pejantan juga ada yang sampai kakinya sampai keluar medang-medang itu ya. Itu juga kurang efektif untuk pejantan. Jadi kita siapkan betina yang produktif dan pejantan dan yang produktif. Bisa dilihat dari bulu, kaki ataupun dari segi bunyi ya. Bunyi meskipun sudah tua tapi bunyinya masih gacor, itu juga kita juga harus berpikir ulang. Kita harus terutama umur, oke? Number 6. Oke, untuk yang keenam adalah masa kawin. Masa kawin membutuhkan berapa lama sampai bertelur gitu ya maksudnya ya. Jadi masa kawin biasanya setelah mereka kawin pertama
kita tunggu 10 sampai 13 harian. Itu akan menghasilkan telur yang pertama ya. Jadi kita tunggu dulu dengan sabar, dan ketika nanti sudah keluar telurnya 1 atau 2, kalau saya itu biasanya langsung saya cabut pejantannya dan saya pindahkan ke betina yang lain supaya bisa dijadikan perkawinan yang baru di induk yang lain gitu ya. Oke. Baik sobat, sekarang sudah saya bacakan 6 pertanyaan dan jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan bagi kalian yang ingin bertanya tentang ternak kenari atau permasalahan-permasalahan yang ingin dibahas pada ternak kenari pemula, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kolom komentar di bawah ini, dan kalau mau sharing-sharing, inilah nomor HP saya. Tik. Oke, terima kasih. Demikian video kali ini, kapsul yang pertama. Jangan lupa kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya.